Pemirsa, korban selamat dari kebakaran di Depo Pertamina telah mengungsi di PMI Jakarta Utara. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan Ketua Bidang Diklat PMI Jakarta Utara, Herik Hoirul, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kondisi dan penanganan pengungsi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Selamat pagi, Pak Hoirul. Selamat pagi, Mbak Megan. Ya, Pak Hoirul, dengan Gemma di studio, untuk saat ini bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Bagaimana profilnya? Apa didominasi apa pengungsi di sini usianya? Oh baik, saya minta maaf. Selamat pagi, Mbak. Saya lupa deh, Mbak. Jadi gini, kalau kondisi pengungsi semenjak tadi malam, PMI sengaja membuka tiga tenda yang kami khususkan buat pengungsi. Kemudian ditambah sama satu tenda posko kesehatan. Nah, kalau tadi Mbak Mega tanyakan itu dari klasifikasi usia itu paling banyak adalah lanjut usia, dikarenakan korban yang lanjut usia itu agak sedikit memerlukan bantuan lebih ketika dievakuasi dari lokasi kebakaran. Gitu, Mbak. Ya, dengan Mbak Gemma di studio, Pak Hoirul. Untuk saat ini apakah ada jumlah penambahan dari pengungsi? Karena kan tadi pagi informasi yang kami dapatkan bahwa total kurang lebih ada 160 kepala keluarga. Apakah ada penambahan jumlah pengungsi hingga siang menjelang siang ini, Pak Hoirul? Baik Mbak Gemma. Jadi artinya tadi malam betul, kondisi tadi malam sejumlah 160 lebih kakak memang betul mengungsi di posko PMI Jakarta Utara. Tetapi pagi tadi ada beberapa keluarga yang sengaja ingin melihat kondisi rumahnya. Ada juga yang ingin melihat barang-barangnya, sehingga sampai pagi ini saya update per jam 9.40 tadi pagi itu sisa 26 kakak atau kurang lebih 106 jiwa, Mbak Mega. Baik Pak, tadi informasi yang kami dapatkan dari jurnalis yang berada di lokasi, logistik dan juga obat, untuk jumlah pengungsi sekitar 300 masih aman. Nah, jika ada lonjakan dari pengungsi di lokasi, apa strategi dari pihak PMI sendiri? Baik, artinya memang yang seperti saya katakan tadi bahwa tadi pagi ini data yang ada di kami sisa 26 kakak atau 106 jiwa. Tetapi memang betul ada kemungkinan di siang hari, karena kami mengantisipasi di siang hari mereka hanya sekedar mengecek rumahnya, kondisi rumah masing-masing. Yang kami khawatirkan di sini ketika jam makan siang nanti mereka balik, itu ada kelonjakan dari jumlah pengungsi. Nah, hal itu sudah kami antisipasi dengan alhamdulillah ada beberapa bantuan dari beberapa organisasi masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh mereka itu saya rasa bisa untuk mengantisipasi kelonjakan pengungsi nanti pada saat siang atau di malam hari. Demikian. Baik, untuk saat ini kan PMI mendirikan 3 tenda ya Pak, dengan kapasitas masing-masing tenda bisa menampung kurang lebih 50 pengungsi. Nah, mengingat cuaca ekstrim saat ini, jika terjadi hujan lebat atau mungkin ada angin kencang, apakah tenda ini mampu menahan cuaca buruk ataupun cuaca ekstrim tadi, Pak Hoirul? Betul, artinya dengan kondisi cuaca sekarang ini memang kami sudah antisipasi dengan kami tambahkan di setiap tenda yang kami dirikan ini saluran untuk mengarahkan aliran air manakala terjadi hujan yang cukup deras. Demikian, Mbak. Baik, dengan banyaknya jumlah pengungsi yang dominasi lanjut usia ini, apakah disediakan tim medis di sana, Pak Hoirul? Ya, seperti yang di awal saya katakan, Mbak, kami membangun 3 tenda peleton untuk pengungsi dan 1 tenda posko kesehatan yang memang kami peruntukkan untuk pengungsi yang memang memerlukan. Iya, adakah logistik tambahan yang dibutuhkan oleh para pengungsi, Pak Hoirul? Sampai detik ini kalau kami dari PMI melihat, karena ini kan kejadian ini berdekatan dengan kejadian Cianjur, Mbak, sehingga
logistik yang ada di kami ini agak sedikit kurang, terutama mengenai selimut. Jadi memang kalau boleh kami katakan bahwa kami memerlukan selimut dan matras. Tapi barusan tadi pagi dari pihak BNPB alhamdulillah sudah memberikan sejumlah matras, tetapi kayaknya masih kurang mengingat tentang apa yang tadi saya katakan bahwa mengantisipasi kelonjakan pengungsi di siang hari. Tetapi selimut di malam hari ini sangat-sangat diperlukan. Sementara logistik kami untuk selimut itu sendiri sudah sempat kami bawa kemarin ketika bencana Cianjur. Demikian, Mbak. Baik, Pak Khairul, apakah ada pihak dari PMI sendiri yang mendatangi lokasi langsung untuk melihat kondisi warga yang masih di lokasi? Ya, barusan tadi pagi juga sebelum kami update. Jadi kami update itu, kami sebelum update, kami selalu berkoordinasi dengan beberapa stakeholder dan kami juga langsung terjun ke lapangan untuk mengupdate semua sisi ya, dari sisi korban jiwa, korban luka ringan, luka sedang, luka berat. Nah, artinya memang dari tadi malam malah kami secara bergantian kami buat shift di PMI, memang itu sudah menjadi SOP buat kami di Palang Merah Indonesia bahwa setiap waktu tertentu kita akan update ke lokasi. Demikian, Mbak. Baik, apakah PMI bekerjasama dengan pihak rumah sakit, Pak, jika ada kondisi pengungsi yang drop ketika lagi mengungsi di lokasi? Baik, secara protap ada, tetapi di lapangan terkadang kita semua sudah saling mengerti dengan SOP yang sudah kita sepakati bersama dengan BNPB. Jadi ketika bencana seperti ini terjadi, ketika ada pasien yang harus dirujuk, maka setiap rumah sakit yang terdekat sudah pasti akan menerima pasien yang kita rujuk ke rumah sakit tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Khairul, apakah sudah ada rencana kira-kira sampai kapan tenda pengungsian ini akan didirikan di lokasi? Sesuai protap yang ada di Palang Merah Indonesia, kami siapkan selama 3 hari. Baik. Tidak menutup kemungkinan apabila memang kondisinya diperlukan, maka akan bisa lebih dari 3 hari. Baik, Pak, kami konfirmasi kembali untuk logistik yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi apa saja? Untuk sementara ini, Mbak, artinya dari sisi obat-obatan, kemudian makanan, nutrisi, alhamdulillah yang saya katakan tadi bahwa dari beberapa organisasi masyarakat cepat sekali bantuannya datang ke PMI. Hanya saja selimut yang memang masih sangat-sangat diperlukan di malam hari, terutama untuk anak-anak dan lansia. Selimut itu aja, Mbak. Oke, baik. Pak, apakah PMI juga menyediakan mungkin shelter darurat jika terjadi cuaca ekstrim di lokasi? Sementara ini tidak, Mbak. Tidak ada rencana kami karena memang kami sudah berkoordinasi dengan pihak Sudin Sosial. Kalau seandainya memang diharuskan membangun shelter, dari pihak Sudin Sosial yang akan membuat. Demikian. Baik, untuk saat ini ada berapa personel, Pak, yang diturunkan ke lapangan? Dari pihak PMI sendiri ini sudah turun dari tadi malam sampai pagi ini sudah turun sekitar 10 unit dibantu oleh PMI Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, serta Jakarta Pusat. Artinya mulai tadi malam sampai detik ini pun ada beberapa relawan dari teman-teman wilayah lain yang masih tetap standby untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Demikian. Baik, Pak Khairul, kan untuk saat ini memang tenda terpusat didirikan di kantor PMI Jakarta Utara. Apakah pihak PMI di daerah lain juga mendirikan tenda-tenda untuk pengungsian ke depannya? Betul, Mbak. Jadi artinya teman-teman dari wilayah lain sudah datang tadi malam, sudah membawakan juga beberapa tenda. Kita hanya tinggal melihat pelonjakan pengungsi. Artinya sampai detik ini 3 tenda yang kami sudah bangun dari tadi malam beserta 1 posko kesehatan itu masih bisa menampung, seperti tadi yang Mbak katakan bahwa 1 tenda kami itu bisa menampung kurang lebih 50 orang. Nah, sampai detik ini saya masih bisa melihat bahwa seandainya masih ada penambahan pun masih bisa tercover. Tetapi tenda cadangan yang dibawa oleh teman-teman dari PMI dari wilayah lain sudah ada di lokasi saya, sehingga ketika dibutuhkan tinggal didirikan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Bagaimana dengan kesediaan air bersih dan juga untuk kamar mandi di lokasi, Pak Khairul?
Baik, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Jadi untuk sanitasi semua sudah kita antisipasi. Oke, baik Pak Khairul, kami akan nantikan kembali informasi dari Anda. Terima kasih Pak Khairul selaku Ketua Bidang Diklat PMI Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas.